Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas soal Mansul lagi. Jadi manajerial sosiokultural. Ini untuk formasi guru bisa, umum juga bisa ya teman-teman. Dan ini untuk formasi P3K tahun 2024. Nah, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan mengikuti tes P3K, silakan bisa pantengin video dari aku. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe juga, silakan di-subscribe dahulu. Karena aku selalu mendoakan teman-teman yang udah subscribe channel aku bisa lulus dengan mudah ya teman-teman. Dengan cara belajar dari channel ini. Amin amin ya rabbal alamin. Soal yang pertama aku bacakan terlebih dahulu. Jadi Anda adalah guru di sekolah B. Anda terlanjur mendaftar pelatihan yang dilaksanakan di luar kota dan Anda lulus terpanggil untuk mengikuti pelatihan di luar kota. Namun ternyata pelaksanaannya bersamaan dengan ulang tahun putri Anda. Padahal Anda sudah berjanji kepada anak dan keluarga akan menghabiskan waktu bersama keluarga Anda merayakan di Pulau Bali. Nah, pelatihan yang Anda ikuti terdiri dari beberapa angkatan dan Anda sebenarnya bisa mendaftar kembali di angkatan selanjutnya. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mendaftar di angkatan selanjutnya karena saya akan menepati janji kepada anak dan keluarga. B. Menepati janji dan berangkat ke Pulau Bali untuk merayakan ulang tahun anak. C. Memilih berangkat pelatihan dan memberi pengertian kepada anak dan keluarga. D. Meminta maaf kepada anak karena tidak dapat memenuhi janji. Nah, di sini teman-teman jangan terkecoh. Di sini kan antara dua pilihan. Kita akan berangkat pelatihan, tanggalnya sudah ditetapkan, kita sudah lulus seperti itu, atau kita akan menepati janji kepada anak untuk merayakan ulang tahun seperti itu. Nah, di sini jelas-jelas yang akan diukur adalah manajerial Anda, yaitu keprofesionalan ya teman-teman seperti itu. Lalu di sini juga seharusnya kita tidak terkecoh dengan kalimat bahwa pelatihan yang akan kita ikuti itu terdiri dari beberapa angkatan dan kita itu bisa mendaftar kembali di angkatan selanjutnya. Nah, kalau kita sudah mendaftar di awal berarti kan kita harus menerima resikonya ya teman-teman. Nanti misalnya pelaksanaannya bertepatan dengan acara keluarga, kita tetap harus membatalkan acara keluarga itu. Kita harus bertanggung jawab seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk opsi yang A, mendaftar di angkatan selanjutnya, ini kurang tepat teman-teman. Walaupun sebenarnya memang bisa, namun kita lebih baik mengikuti saat itu juga karena kita sudah lulus ya teman-teman. Lalu opsi yang B, menepati janji dan berangkat ke Pulau Bali. Nah, ini kurang tepat juga. Berarti kan kita mengabaikan tugas kita yang seharusnya kita lakukan seperti itu. Kita tidak profesional. Opsi yang C, memilih berangkat pelatihan dan memberi pengertian kepada anak dan keluarga. Nah, ini betul ya teman-teman. Jadi kita tetap berangkat pelatihan, namun tidak hanya berangkat begitu saja karena kita sudah berjanji, maka kita harus memberikan pengertian kepada anak dan keluarga. Nah, bisa ditunda ya teman-teman di kesempatan berikutnya seperti itu. Nah, opsi yang D ini juga bagus sebenarnya, meminta maaf kepada anak karena tidak memenuhi janji, namun tidak dinyatakan kita memilih berangkat atau tidak ya teman-teman. Jadi opsi yang C ini lebih jelas seperti itu, lebih bijaksana juga untuk dilakukan. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah opsi yang C. Anda baru saja tiba di acara hari ini, teman angkatan sekolah menengah salah satu dari mereka mengaku belum memiliki pekerjaan tetap, penghasilannya tidak menentu. Dia menawarkan diri agar Anda mencarikan lowongan kerja di perusahaan untuknya. Nah, opsi yang A, saya menyetujuinya menjadi karyawan baru di perusahaan. B, saya menyayangkan bahwa saya tidak memiliki wewenang untuk menerima karyawan baru. C, saya memberikan beberapa informasi penerimaan karyawan baru. D, saya merekomendasikannya untuk masuk di perusahaan milik paman saya. Nah, di sini ya teman-teman harus hati-hati seperti itu. Walaupun teman-teman di sini ingin menunjukkan bahwa teman-teman ingin membantu teman yang kesusahan mencari pekerjaan seperti itu, jangan sampai menunjukkan jati diri Anda yang mengarah kepada nepotisme dan lain sebagainya. Karena di sini bukan keluarga memang ya teman-teman, namun di sini kan teman angkatan seperti itu. Nah, itu juga berbahaya sebenarnya. Opsi yang A, saya menyetujuinya menjadi karyawan baru di perusahaan. Nah, di sini
langsung menyetujui itu kurang bagus ya teman-teman, tanpa melalui proses seleksi. Ini kan juga bentuk kecurangan. Jadi karena sahabat misalnya, karena teman, karena saudara, itu tidak benar ya teman-teman. Kalau kita langsung menerimanya saja, tidak melihat potensinya, tidak melihat skillnya, tidak melalui proses rekrutmen ya teman-teman. Jadi ini kurang tepat untuk dipilih. Opsi yang B, saya menyayangkan bahwa saya tidak memiliki wewenang untuk menerima karyawan baru. Nah, bisa saja ya teman-teman, ini bukan wewenang Anda. Misalnya Anda hanya karyawan biasa aja di sebuah perusahaan seperti itu. Namun tidak harus mengatakan bahwa Anda tidak memiliki wewenang seperti itu. Paling tidak kita memberikan informasi lah ya. Kita kan sebagai teman, kita memiliki pekerjaan. Jika ada informasi mengenai lowongan kerja di perusahaan kita misalnya, atau misalnya di perusahaan lain, tidak ada salahnya kita berikan informasi seperti itu. Kita berikan jalan. Nah, opsi C ini lebih masuk kepada konteks soal ya teman-teman. Jadi kita berikan informasi berkenaan dengan penerimaan karyawan baru. Karena memang itu yang dibutuhkan oleh teman kita. Karena teman kita kan menawarkan diri agar dicarikan lowongan kerja ya teman-teman, seperti itu. Jadi lebih masuk kepada konteks soal. Opsi yang D, saya merekomendasikannya untuk masuk di perusahaan milik paman saya. Nah, ini yang seperti aku katakan sebelumnya. Kita tidak bisa menerima karyawan hanya karena ia sahabat kita, teman kita, saudara kita. Jadi kita harus melalui proses yang adil seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi D ini walaupun seakan-akan kita bisa membantu teman kita yang kesusahan, namun kalau teman-teman memilih opsi yang D, ini akan terlihat bahwa teman-teman itu pribadi yang curang, berani memberikan jalan kepada orang walaupun jalan itu kurang tepat ya teman-teman, seperti itu. Jadi opsi D ini kurang tepat juga. Nah, yang terbaik itu adalah opsi yang C teman-teman. Di sini aman juga untuk dipilih. Kita lanjut soal nomor 3. Anda adalah manajer marketing sebuah perusahaan ternama di ibu kota. Salah satu anggota tim Anda menyebarkan bahwa pelanggan mengajukan komplain atas ketidakpuasan pelayanan. Anda akan A. meminta mereka melayani dengan baik dan memberikan solusi sesuai aturan perusahaan. B. komentar mereka untuk melayaninya dengan baik agar pelanggan puas dan tidak terjadi komplain lagi. C. meminta ketua tim untuk memenuhi keinginannya apapun itu. D. meminta perusahaan untuk memperbaiki aturan pelayanan agar pelanggan nyaman. Nah, di sini ya teman-teman, kita pilih yang paling baik dan sesuai dengan konteks soal. Opsi yang A, meminta mereka melayani dengan baik dan memberikan solusi sesuai aturan perusahaan. Nah, di sini kan kaitannya dengan pengajuan komplain ya teman-teman. Tentu yang dibutuhkan oleh pelanggan kita atas komplain ketidakpuasan pelayanan pastikan solusi seperti itu. Jadi kalau ada komplain solusinya gimana? Jadi itu katakan bahwa kita akan memperbaiki diri seperti itu. Jadi opsi A sebenarnya ini sudah sesuai, namun kita lihat terlebih dahulu opsi yang lainnya. Opsi yang B, komentar mereka untuk melayaninya dengan baik agar pelanggan puas dan tidak terjadi komplain lagi. Nah, di sini ya teman-teman, untuk melayani dengan baik agar pelanggan puas dan tidak terjadi komplain lagi. Nah, kita tidak bisa mengabaikan komplain dari pelanggan ya teman-teman. Komplain yang masuk itu kita carikan solusinya seperti itu. Jadi kita harus belajar dari kesalahan. Tidak hanya cukup dengan melayani dengan baik agar tidak komplain lagi, namun komplain itu harus ditindaklanjuti. Jadi opsi A ini sebenarnya lebih bagus daripada opsi yang B. Opsi yang C, meminta ketua tim untuk memenuhi keinginannya apapun itu. Nah, di sini kurang tepat ya teman-teman. Jadi ada batasannya juga, tidak harus semuanya kita layani. Yang tidak sesuai dengan aturan misalnya ya teman-teman yang sudah ditetapkan tidak perlu kita layani. Jadi kita harus memfilter juga. Opsi yang D, meminta perusahaan untuk memperbaiki aturan pelayanan agar pelanggan nyaman. Nah, di sini juga bagus sebenarnya. Namun opsi A ini lebih masuk kepada konteks soal. Kata kuncinya di kata komplain ya teman-teman, seperti itu. Belum tentu aturan pelayanannya yang tidak baik seperti itu.
belum tentu itu yang membuat pelanggan tidak nyaman. Namun karena ada komplain di sini, maka komplain tersebut harus kita carikan solusinya. Bagaimana sih menyelesaikannya agar tidak akan terjadi komplain lagi ke depannya, seperti itu. Jadi opsi yang terbaik di sini adalah opsi yang A. Soal nomor 4, Anda adalah salah satu tim IT sebuah perusahaan ternama, lalu Anda ditugaskan untuk memperbaiki sistem di sebuah cabang perusahaan di tempat yang jauh. Saat hendak kembali ke kantor pusat, seorang warga mencegat Anda dan meminta bantuan untuk membetulkan komputer anaknya. Tindakan Anda seharusnya: A. Bertanya dulu masalahnya agar tahu apakah bisa membantu atau tidak. B. Melihat langsung komputer tersebut dan membantu memperbaiki. C. Menelpon atasan terlebih dahulu. D. Membawa laptop tersebut untuk diperbaiki di kantor pusat saja. Nah, di sini ya teman-teman, tidak dijelaskan bahwa kita terburu-buru harus segera kembali ke kantor seperti itu ya teman-teman. Hanya dijelaskan bahwa kita sedang ada tugas di kantor cabang seperti itu. Nah, di kantor cabang tersebut warga sekitarnya itu ada yang mencegat Anda seperti itu, ingin membetulkan komputer anaknya. Sebagai tim IT yang bagus seperti itu, karena Anda berasal dari perusahaan ternama, tentu kan kemampuan Anda dalam IT bagus sekali ya teman-teman. Jadi tidak masalah untuk kita bantu seperti itu, apalagi tidak dikatakan bahwa Anda di sini terburu-buru pergi ke kantor atau harus menyelesaikan tugas kantor segera. Jadi tidak ada ketentuan seperti itu ya teman-teman, maka tidak masalah kita bantu. Opsi yang A, bertanya dulu masalahnya agar tahu apakah bisa membantu atau tidak. Nah, bisa saja dilakukan. Intinya kan kita akan membantu kalau kita bisa, seperti itu ya teman-teman. Opsi B, melihat langsung komputer tersebut dan membantu memperbaiki. Nah, ini lebih sesuai dengan konteks soal. Yang diminta diperbaiki kan komputer ya teman-teman, sudah sesuai dengan konteks soal, lalu Anda akan membantu untuk memperbaiki. Nah, di sini masuk kepada pelayanan publik juga, lalu kompetensi sosial kultural kita juga diukur di situ. Apalagi ini kan di kantor cabang ya teman-teman, kita membawa nama baik perusahaan. Kalau kita bisa membantu warga sekitar di kantor cabang tersebut, tentu kita kan juga akan memberikan citra yang positif tentang perusahaan kita, seperti itu ya teman-teman. Opsi yang C, menelpon atasan terlebih dahulu, tidak. Kita harus bisa memutuskan hal-hal kecil ya teman-teman, tidak selalu harus meminta pendapat atasan seperti itu. Apalagi di sini tidak dikatakan kita sedang dalam tugas yang penting segera harus diselesaikan dan lain sebagainya. Jadi opsi yang C ini belum perlu. Opsi yang D, membawa laptop tersebut untuk diperbaiki di kantor pusat saja, bisa juga dilakukan ya teman-teman. Intinya kan mau membantu walaupun harus dibawa ke kantor pusat. Nah, di sini yang lebih masuk kepada konteks soal itu adalah opsi yang B ya teman-teman. Jadi langsung memperbaiki dan juga melihat langsung komputernya, jadi masalahnya di mana. Soal nomor 5, saat upacara Hari Kemerdekaan berlangsung, pembawa acara tiba-tiba merasa pusing dan pingsan. Anda diminta menggantikannya karena dianggap mumpuni menjadi pembawa acara dari segala aspek. Tindakan Anda adalah A, langsung menggantikannya tanpa ragu. B, percaya diri setelah meminta rekan lain menyemangati. C, maju dan berusaha sebisanya. D, menolak karena merasa tidak pantas. Nah, di sini yang menolak ini pasti salah ya teman-teman. Jadi kita harus tanggap seperti itu, mau melaksanakan tugas walaupun dadakan, berusaha yang terbaik ya teman-teman, ini pasti salah. Opsi yang A, langsung menggantikannya tanpa ragu. Nah, di sini berarti kan kita tidak berpikir dua kali ya teman-teman, kita percaya diri, kita merasa bisa melakukan yang terbaik seperti itu. Jadi kita langsung menggantikannya saat itu juga. Jadi ini cepat tanggap terhadap suatu masalah ya teman-teman, penyelesaiannya kita langsung menjadi petugas seperti itu. Opsi yang percaya diri. Nah, ini bagus. Namun setelah meminta rekan lain menyemangati, berarti kan masih ada syarat. Jika tidak ada teman yang menyemangati, berarti kan kita tidak akan mengambil alih tugas itu ya teman-teman. Jadi kita masih butuh semangat dari orang. Seharusnya kita bisa semangat sendiri ya teman-teman, bisa percaya diri, lalu juga tanpa berpikir panjang kita langsung bisa menggantikan seperti itu. Jadi opsi yang C, maju dan berusaha sebisanya. Nah, berusaha sebisanya ini seakan-akan kita tidak mengeluarkan usaha yang lebih ya teman-teman. Jadi sebisanya aja kita maju seperti itu, tidak berusaha semaksimal mungkin. Nah, di sini yang menunjukkan bahwa kita akan berusaha semaksimal mungkin adalah opsi yang A teman-teman.
Soal nomor 6, persaingan antar kelompok di dalam kantor sangatlah ketat dan kelompok saya mengalami kekalahan saat mengajukan kerjasama dengan perusahaan asing. Sikap saya adalah, saya marah-marah terhadap rekan kerja yang lain dan mencari tahu siapa penyebab kekalahan ini. B. Saya mengevaluasi kinerja bersama-sama dengan kelompok dan menjadikannya pelajaran di masa mendatang. C. Ini adalah kejadian yang sangat memalukan bagi saya, kelompok saya tidak pernah kalah. D. Memberikan ucapan selamat kepada pemenang dan saya yakin lain waktu kelompok saya akan menang. Nah, di sini pasti yang salah kita eliminasi terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi marah-marah ini tidak baik. Lalu juga menganggap itu hal yang memalukan juga tidak baik ya teman-teman. Tidak mau kalah berarti tidak masalah, sesekali kita kalah. Kita harus perbaiki introspeksi diri ya teman-teman ke depannya agar kita bisa berhasil seperti itu. Nah, antara opsi B dan juga D mana sih yang terbaik? Nah, di sini ya teman-teman, mengevaluasi kinerja ini positif sekali untuk dilakukan. Karena kita gagal, kita kalah, kita evaluasi ya teman-teman. Bersama-sama juga melibatkan seluruh anggota kelompok. Tidak hanya evaluasi saja, namun bisa dijadikan pelajaran di masa mendatang agar tidak kalah lagi, agar bisa menang ya teman-teman, seperti itu. Opsi yang D di sini memberikan ucapan selamat bisa dilakukan setelahnya ya teman-teman. Yang wajib adalah mengevaluasi kinerja seperti itu. Jadi opsi D juga baik di sini, namun yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang B. Soal nomor 7, suatu hari Anda berkenalan dengan seseorang. Setelah beberapa jam berlalu dengan perbincangan, Anda dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah seseorang yang tidak mendukung setiap tindakan pemerintah. Dia mengajak Anda untuk bergabung membentuk kelompok untuk memberontak pada pemerintah dan meminta kemerdekaan. Dia mengaku sudah mendapatkan banyak pendukung dan dalam waktu dekat akan menjalankan aksinya. Sikap Anda: A. Menentang dengan keras karena hal tersebut dapat memecah belah. B. Merekam pembicaraan dan melaporkannya kepada pihak berwajib agar ditindaklanjuti. C. Bersikap netral dan menunggu siapakah pemenangnya. D. Meninggalkan mereka karena tidak mau terlibat. Nah, di sini masalahnya kan teman kita itu akan menentang pemerintah seperti itu ya teman-teman. Kita diajak untuk menentang pemerintah, maka kita tidak boleh mengikutinya, kita harus menolak seperti itu. Namun harus digarisbawahi bahwa di sini ada dalam waktu dekat akan menjalankan aksinya. Nah, ini kan berbahaya sekali ya teman-teman. Ini bisa masuk kepada pemberontakan seperti itu. Karena di sini meminta kemerdekaan udah jelas-jelas banget, dan ini masalah serius, tidak bisa kita abaikan begitu saja seperti itu ya teman-teman. Opsi yang A, menentang dengan keras karena hal tersebut dapat memecah belah. Nah, ini betul ya teman-teman, kita tidak boleh mengikuti karena sudah berkenalan ya teman-teman. Lalu juga karena kita takut misalnya, jadi kita ikut-ikut kelompok tersebut untuk menentang pemerintah. Jangan ya teman-teman. Jadi ini bisa membuat Anda tidak lulus tes P3K jika kita mengarah ke kontra terhadap pemerintah seperti itu. Nah, opsi yang A ini bisa dilakukan. Nah, opsi yang B ini kita bisa lakukan. Ini menunjukkan bahwa kita kreatif, cepat tanggap, dan juga peka terhadap konflik ya teman-teman. Di sini kan dalam waktu dekat akan menjalankan aksinya. Berarti kan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Di sini kan meminta kemerdekaan, dan ini berbahaya sekali. Tidak masalah kita merekam pembicaraan, lalu kita melaporkan kepada pihak berwajib agar ditindaklanjuti. Maka penanganannya juga akan cepat dan tidak terlambat seperti itu ya teman-teman. Juga bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti itu. Jadi opsi yang B ini bagus sekali. Opsi yang C, bersikap netral dan menunggu siapakah pemenangnya. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Dalam posisi ini kita tidak bisa bersikap netral. Pasti kita harus menolak, menentang. Bahkan jika punya inisiatif, opsi B ini lebih baik ya teman-teman, seperti itu. Opsi yang D, meninggalkan mereka karena tidak mau terlibat. Nah, di sini yang paling tepat adalah opsi yang B. Di sini kita punya inisiatif, kita kreatif, kita peka terhadap konflik, kita menemukan solusi seperti itu ya teman-teman, mencegah terjadinya pemberontakan. Jadi opsi yang terbaik di sini adalah opsi yang B. Soal nomor 8, Anda sudah merencanakan untuk mengambil cuti akhir pekan ini untuk berlibur bersama keluarga. Akan tetapi rekan satu divisi meminta Anda untuk membatalkan cuti karena dia harus cuti pekan ini untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Sikap Anda: A, menolaknya karena saya sudah berjanji dengan anak saya. B, meminta waktu beberapa hari untuk mengambil keputusan. C, menunda cuti dan mempersilahkannya cuti agar dapat menjenguk orang tuanya.
Artinya dia tidak menghiraukan permintaannya dan meminta pertimbangan atasan. Nah, di sini ya teman-teman, pasti mengukur kompetensi sosial kultural kita. Karena di sini kan rekan kita butuh pertolongan untuk menggantikan cuti seperti itu ya teman-teman. Karena alasannya juga masuk akal di sini, menjenguk ibunya yang sedang sakit. Kita harus bersimpati ya teman-teman. Caranya adalah yang dibutuhkan teman Anda adalah menggantikan cuti ya teman-teman, seperti itu. Jadi yang harus dilakukan dan yang paling dibutuhkan oleh rekan Anda adalah Anda menunda cuti terlebih dahulu, lalu mempersilahkan ia cuti terlebih dahulu untuk menjenguk orang tuanya yang sakit. Berarti kan kita mau mengerti kondisinya ya teman-teman, seperti itu, memahami dan memberikan dukungan. Jadi opsi yang terbaik di sini adalah opsi yang C, bukan malah menolak lalu masih mikir-mikir berhari-hari ya teman-teman. Kalau kita mau berbuat baik tidak perlu berpikir-pikir ulang ya teman-teman, langsung saja kita lakukan seperti itu. Apalagi tidak menghiraukan permintaannya, ini kurang tepat ya teman-teman. Soal nomor 9, tahun ini sekolah Anda ingin meningkatkan jumlah penerimaan peserta didik baru yang tahun-tahun sebelumnya cukup rendah. Untuk itu akan dibentuk sebuah tim yang terdiri atas beberapa guru dan tenaga kependidikan. Dilakukan berbagai upaya promosi mulai dari menyebar brosur hingga aktivitas melalui media sosial. Namun setelah sebulan tim terbentuk masih belum terlihat peningkatan hasil. Sebagai guru yang menjabat ketua tim, hal yang terbaik Anda lakukan adalah A. Melakukan evaluasi dampak program promosi bersama tim dan melakukan rencana tindak lanjut. B. Memantau tim berjalan sampai target penerimaan tercapai. C. Mengganti strategi promosi dan merapatkan dengan tim PPDB. D. Menjalankan program promosi yang sudah berjalan dan melakukan pemantauan secara berkala. Nah, di sini ya teman-teman, kita lihat di sini diminta bagaimana sih langkah kita yang akan kita ambil seperti itu jika kita adalah ketua tim tersebut. Jadi ketua ya teman-teman, jadi bukan sebagai bawahan, lalu juga bukan sebagai guru biasa ya teman-teman, namun ketua tim PPDB. Nah, kita lihat di sini teman-teman, terbukti bahwa tidak ada peningkatan setelah tim terbentuk, seperti itu ya teman-teman. Walaupun sudah menyebarkan brosur, lalu juga menyebarkan promosi melalui medsos, namun setelah sebulan itu belum ada peningkatan hasil. Jadi sama aja dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu cukup rendah. Berarti kalau belum berhasil, harus kita segera lakukan perbaikan ya teman-teman, seperti itu. Nah, opsi yang A, melakukan evaluasi dampak program promosi bersama tim dan melakukan rencana tindak lanjut. Nah, ini bagus banget ya teman-teman. Jadi kita evaluasi apa sih kurangnya, apa sih salahnya, seperti itu ya teman-teman. Lalu dalam evaluasi tersebut, apalagi bersama tim ya teman-teman, akan didapatkan penyebabnya apa dan solusinya apa, seperti itu. Mungkin akan mengganti promosinya, selain melalui medsos juga melalui media lain, seperti itu ya teman-teman, misalnya radio, televisi, dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Atau mungkin akan menambah, tidak hanya brosur, seperti itu ya teman-teman. Jadi strategi-strategi lain akan ditemukan di situ melalui evaluasi dampak program promosi yang sudah dilakukan, seperti itu. Opsi yang B, memantau tim berjalan sampai target penerimaan tercapai. Nah, kalau memantau saja memang tugas ketua juga bisa ya teman-teman. Namun sudah ketahuan bahwa anggaplah strategi sebelumnya belum berhasil ya teman-teman untuk meningkatkan jumlah siswa. Jadi kalau memantau saja itu kurang tepat untuk dilakukan. Jadi harus ada usaha lebih, seperti itu ya teman-teman. Opsi yang C, mengganti strategi promosi dan merapatkan dengan tim PPDB. Nah, ini benar juga teman-teman. Namun seharusnya urutannya kita rapatkan terlebih dahulu dengan tim PPDB. Dalam rapat tersebut harus ada evaluasi dampak program promosi, baru mungkin akan mengganti strategi promosinya, seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang C ini sebenarnya juga bagus, namun ketika kita bandingkan lebih to the point opsi yang A. Jadi kalau yang A udah jelas kan teman-teman, jadi
evaluasi dampak program ini bisa dilakukan ketika rapat. Sedangkan opsi yang C ini hanya rapat saja. Tidak dinyatakan bahwa isi dalam rapat itu apa. Seperti itu ya teman-teman. Opsi yang D menjalankan program promosi yang sudah berjalan dan melakukan pemantauan berkala. Nah ini juga sama dengan opsi yang B sebenarnya teman-teman. Jadi tidak ada usaha lebih seperti itu padahal sudah terbukti kurang berhasil. Seharusnya ada evaluasi dan bisa mengganti strategi atau menambah bahkan ya teman-teman seperti itu. Jadi di sini opsi yang paling sempurna adalah opsi yang A. Soal nomor 10, saya dipercaya atasan untuk menyampaikan sebuah presentasi yang kesuksesannya akan sangat berpengaruh bagi kantor. Saya telah mempersiapkannya jauh-jauh hari, maka saya A. ada perasaan takut jika presentasi saya gagal, B. menyampaikannya dengan hati-hati karena takut jika ada kata-kata yang salah, C. yakin bahwa presentasi saya akan berjalan dengan lancar, D. tidak masalah jika ada yang mengganggu saat saya sedang presentasi. Nah di sini ya teman-teman, kita harus pede seperti itu ya teman-teman. Apalagi di sini dikatakan bahwa kita telah mempersiapkan jauh-jauh hari, maka kita tidak perlu ragu, tidak harus memiliki perasaan takut ya teman-teman. Yakin aja kita sudah melakukan yang terbaik, lalu juga menyampaikan dengan hati-hati banget karena takut ada kata yang salah. Berarti kan kita ragu-ragu ya teman-teman, kita tidak percaya diri, tidak berani. Opsi yang B ini kurang tepat. Nah di sini antara opsi C dan D teman-teman. Opsi yang C, kita yakin bahwa presentasi kita itu akan berjalan dengan lancar. Berarti kan pede ya teman-teman, berani juga, lalu mau belajar juga. Nah di sini bagus banget teman-teman, menunjukkan bahwa kita semangat berprestasi seperti itu. Nah opsi yang D, tidak masalah jika ada yang mengganggu saat saya sedang presentasi. Nah ini bagus juga teman-teman, namun yang terbaik adalah opsi yang C karena opsi yang D ini memiliki poin 3. Nah soal nomor 10 tadi adalah soal terakhir dalam video kali ini. Yang terakhir seperti biasa ada kuis. Silakan teman-teman mencoba menjawab di kolom komentar. Dan kuis-kuis kemarin yang sudah menjawab ya teman-teman, silakan dicek di komentar tersemat. Jadi akan aku sematkan jawaban yang benar seperti itu untuk mengecek jawaban teman-teman masing-masing. Anda menemukan seorang siswa menyontek saat ujian akhir sekolah berlangsung. Tindakan Anda sebagai seorang pengawas ujian adalah A. memanggil wali murid dan melaporkan pelanggarannya, B. mengambil contekannya dan meminta menyelesaikan ujian, C. mengambil contekannya dan memberikan lembar jawaban kosong untuk diulangi, D. memintanya menghadap guru BP untuk ditindaklanjuti. Nah silakan teman-teman mencoba menjawab di kolom komentar. Sampai di sini terlebih dahulu, semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga bisa lulus P3K dengan mudah juga di tahun 2024 ini. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.